Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Indarti dengan NIM 555221145 dari kelas C jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dalam mengatasi permasalahan sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Yang pertama, pengertian etika. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Etika berkaitan juga dengan kebiasaan yang baik dan tata cara hidup yang baik. Etika Pancasila juga merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya, urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya, yang pertama, kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Melihat kasus ini menunjukkan bahwa manusia tersebut tidak menerapkan Pancasila sebagai acuan mereka dalam beretika, sebab mereka melanggar nilai kedua Pancasila. Tindak pelecehan termasuk merebut hak-hak manusia lain. Perebutan ini dapat menyebabkan perpecahan, menimbulkan kekacauan, dan terjadinya banyak pemberontakan. Dalam kasus kekerasan seksual, apabila para orang tua, guru, dan anak-anak serta orang-orang yang sering melakukan tindakan asusila memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada lagi tindakan asusila yang terjadi, khususnya pelecehan seksual. Tapi perlu diingat, Pancasila hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta apabila penerapan hukum kepada pelaku tindakan pelecehan seksual dipertegas dan diperkuat sehingga para pelaku merasakan efek jera dari perbuatan. Oleh karena itu, hal pokok yang harus sama-sama kita ingat, kemudian kita hadirkan adalah pemaknaan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus kepada siswa saja, namun pemerintah juga harus mengadakan pendidikan Pancasila kepada orang tua, agar anak-anak mendapat pendidikan Pancasila tidak hanya di sekolah, namun di dalam keluarga pun anak-anak mendapatkan pendidikan Pancasila yang diajarkan oleh para orang tua mereka. Hal paling penting yang harus ditingkatkan sebagai manusia yang beragama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kasus korupsi. Kasus korupsi bantuan sosial. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah melanggar nilai-nilai Pancasila. Indonesia memiliki ideologi yang sangat baik, yaitu Pancasila, serta Indonesia merupakan negara hukum. Dengan ideologi yang sangat baik, seharusnya warga negara Indonesia memiliki kehidupan yang bermoral dan terarah. Tetapi itu sangat jauh dari harapan. Penyebabnya adalah banyak yang menjadikan Pancasila hanya sebagai simbol saja. Warga negara Indonesia yang tidak mengerti apa makna dari Pancasila serta nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya warga negara, namun para pejabat pun terkadang menyeleweng terhadap nilai-nilai Pancasila. Seharusnya Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan malah menjadikan Pancasila hanya sebagai lambang dan untuk mencari pencitraan semata. Ketiga, kasus narkoba. Narkoba memiliki hubungan dan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, karena penyalahgunaan narkoba adalah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Narkoba jika dipakai dan disalahgunakan
maka perbuatan si memakai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga. Manusia adalah makhluk yang berbudi luhur, beradab, dan diciptakan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berarti bahwa sila kedua dapat menjadi solusi dari permasalahan penyalahgunaan narkoba. Ideologi Pancasila, terutama sila kedua, jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadikan manusia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, bersikap sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia. Manusia akan lebih tahu bahwa narkotika dapat membahayakan dirinya, dan jika narkotika disebarluaskan, maka akan dapat merugikan orang lain, karena dapat berujung pada kematian. Jadi intinya manusia harus memiliki kesadaran bahaya-bahaya tersebut dengan menerapkan norma dan budaya luhur Indonesia sesuai sila kedua Pancasila. Sedangkan jika dilihat dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, solusi yang bisa dilakukan untuk penyalahgunaan narkotika adalah rakyat Indonesia bersatu memberantas narkotika sampai ke akar-akarnya. Pemberantasan ini dapat berjalan apabila adanya kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberikan penyuluhan tentang bahaya-bahaya narkotika kepada masyarakat Indonesia, dan masyarakat juga mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pihak yang berwenang juga menangkap para bandar narkotika, pemakai, pengedar, produsennya sampai tidak ada yang tersisa, dan mengadili yang bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari uraian yang telah dijelaskan, mengapa Pancasila diperlukan? Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kehidupan bernegara dapat diminimalkan. Lalu, solusi terhadap permasalahan sosial yang telah dijelaskan tadi, yang pertama, selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetisi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetisi yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu sebagai agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Juga mengamalkan nilai Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengabdian masyarakat dengan turut aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.